Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 15 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28. Hari ini peringatan Santa Teresia dari Yesus, atau dulu disebut dengan Santa Teresia dari Avila, seorang perawan dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 15 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini bersyukur kepada Tuhan atas perkembangan kehidupan iman jemaatnya di Efesus. Bahkan rasa syukur yang begitu hebat itu mendorong Rasul Paulus juga mau berdoa kepada Allah Bapa supaya Allah Bapa mengutus roh kebijaksanaan, roh hikmat kepada orang atau jemaatnya di Efesus itu supaya mereka lebih mengenal Allah, lebih mengenal kasih setia Allah yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, dari bacaan pertama hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus, tapi kita mau tahu hal apa yang istimewa dari Rasul Paulus menurut cerita bacaan pertama hari ini. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang menjadi inspirasi bagi kita dari pribadi Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus rupanya seorang yang tidak saja memberitakan Injil Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tidak hanya itu, tetapi rupanya dia terus mengikuti perkembangan hidup beriman jemaat di Efesus. Jadi dia tidak saja mewartakan kabar gembira kepada mereka, tetapi dia terus mengikuti perkembangan kehidupan iman jemaat di Efesus itu. Maka dia pada akhirnya mendengar dan mengetahui sendiri, ternyata jemaat di Efesus bertumbuh sangat baik dalam kehidupan beriman. Itu yang dia syukuri. Dan yang kedua, syukur Rasul Paulus itu tidak pertama-tama karena dirinya, tetapi karena jemaatnya di Efesus. Karena orang lain yang bertumbuh dalam kehidupan beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, dari Rasul Paulus kita belajar. Pertama, kalau kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, baiklah kita melakukan itu. Tidak saja itu, kita coba melihat dan mengikuti sejauh mana hasilnya. Ini penting. Terutama kalau tugas dan tanggung jawab itu adalah yang berkenan dengan kelompok orang, manusia. Dalam kehidupan konkret kita, misalnya dalam kehidupan menggereja, kita diberi kepercayaan untuk melayani seksi tertentu, kelompok kategorial tertentu, lingkungan tertentu. Kita diminta untuk terus selain mewartakan kabar gembira, melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan, tapi juga kita mengikuti perkembangan seperti apa yang terjadi, bagaimana pertumbuhan kehidupan iman, kehidupan orang yang dipercayakan kepada kita. Biar kita tahu sejauh mana mereka bertumbuh dalam iman, sejauh mana mereka berkembang. Sering terjadi kita memang melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sesudah itu kita lepas. Kita anggap sudah selesai. Padahalnya seharusnya terus mengikuti, sehingga kita betul mengetahui secara persis seperti apa pertumbuhannya. Dan yang kedua,
Yang biasa adalah kita mengucap syukur dan terima kasih juga karena diri kita, bukan? Ada juga sih kita mengucap syukur karena yang lain bisa lebih hebat. Tapi yang biasa, kalau yang lain lebih hebat dari kita, biasanya ada tumbuh rasa marah, rasa jengkel, iri hati. Jangan. Yang lain yang ada di sekitar kita adalah saudara-saudari kita. Mereka adalah bagian dari hidup kita. Karena itu seharusnya prinsip dalam kehidupan, dalam kebersamaan. Yang lain adalah diri kita juga. Karena itu keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita. Kalau mereka hebat, kita juga hebat. Bahkan kita boleh belajar dari mereka, bukan? Saudari dan saudara yang terkasih. Yang kedua, dari bacaan Injil. Yesus mengingatkan para muridnya untuk tetap setia akan Dia. Setia akan iman. Setia kepada iman akan Yesus Kristus dan jangan malu bersaksi tentang Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita hidup dalam masyarakat yang pluralis. Banyak kelompok, banyak agama. Dan kalau kita membuka mata kita mengalami tantangan yang begitu berat. Tantangan begitu banyak. Banyak kali iman kita ditertawakan oleh orang lain. Lalu apakah karena itu kita menjadi malu dengan iman kita? Tidak. Kita harus tetap kokoh dengan iman yang kita terima sebagai sebuah warisan dari para rasul dahulu kala. Mereka adalah saksi mata hidup bersama dengan Yesus sendiri. Kemudian mereka mewartakan itu. Sampai saat ini gereja mewarisi iman itu dari mereka. Dan sampai saat ini gereja memberitahukan, meneruskan iman itu kepada kita, kepada saya dan Anda. Seperti apapun orang di luar sana memperlakukan iman kita sebagai bahan ejekan dan olokan, kita tetap yakin dan percaya iman kita adalah iman yang benar. Apa yang diajarkan kepada kita, itulah kebenaran. Tuhan memberkati.